Pak izin nanya Pak. Ya, Itu kan yang untuk produk untuk diskusi analisis. Berarti kita tinggal menanggapi saja Pak ya? nggak bisa posting ya? Nggak bisa Pak. Sama Apa macam ya? Itu kemarin berarti yang settingan. diskusi yang sebelumnya itu Pak, kita nanggapin apa aja, nanggapin diskusi yang sudah ada. Berarti settingan ininya tuh, settingan LMS-nya. Pak Farel harusnya itu. Assalamualaikum. Salam. Ya, Pak. Ya, itulah kan kata Pak Rektor kan nunggu dananya masuk. Nah, kemarin juga sudah saya bilang sama Pak Dani, tolong di melalui Pak Waskito lah sebagai ketua pelaksana bertemu dengan orang ini. Apalagi yang jadi tugas Bapak Ibu. Hmm, cuma tidak RPP sama bahan ajar sih Pak. Kalau dengan P, Bapak bahan RPP ajar, dan media bahan juga ajar. ya. Media Media. pembelajaran itu minimal dibuat dalam bentuk PowerPoint ya. Ini banyak juga itu karena 3 kali pertemuan kan. Nah, Media itu. lumayan lah, lumayan menghabiskan waktu libur itu. Jadi memang nggak bisa libur, pun nggak bisa libur. Iya, Malam pun agak susah juga itu. Ya, jadi kalau punya anak kecil singkirkan dulu anaknya. Kalau bapaknya nggak apa-apa lah. Maksud saya dengan bapaknya sekalian. Kalau kalau dalam real pelaksanaannya itu kan harusnya bapak ibu ke Padang kan. iya. Kira gitulah yang patut merantau merantau. Jadi dia bisa lebih fokus menyelesaikan. Ya. Berarti ini Sekarang dianggap merantau kita Pak kalau ya? iya harusnya harusnya itu Bapak Jar merantau. Sekarang kalau ada yang mau kita diskusikan saja lah, karena ini saya buat di situ sebenarnya refleksi ya. Apa yang Hmm. sudah dibuat itu ada kesulitan atau tidak? Masih ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Ini Pak, saya masih agak bingung masalah di RPP Pak. Nah, ya silakan. Karena kan kemarin pas penjelasan pertama Pak Khairi itu RPP yang dibuat itu konsepnya adalah konsep full daring. Oh gitu. Ah, ah. Cuman uh, setelah masuk ke pembahasan ini uh, larinya dia ke blended jadinya dia Pak. Makanya kan sampai sekarang belum 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 berani saya atau belum apalah belum membuat RPP-nya itu model yang full daring apa yang blended dia Pak. Gitu Pak. Kan gini, kan gini. Eh, Blended itu mesti ya, karena kita sudah diajarkan bagaimana eh, pembelajaran ini inovasinya di salah satunya itu di blended learning. Artinya ada tatap muka, ada eh, via teknologi ya. Masuk ke ruang kelas ya. Minimal dengan di room chat ya. Di room chat menggunakan eh, apa? Apa Bira? Lagi apa prosesnya sekarang? Oh iya ya. Tolong catat ya. Saya lagi ada Bapak Ibu, pertemuan nanti lain ini, jika jadi ada itemnya jika tolong zoomnya catat mati nanti masuk lagi ya. ya. Ini kayaknya hampir habis nih waktunya. Nanti kalau mati
Itu dulu katanya dia ngomong begitu. Sebelum di Berarti yang kita bikinnya yang blended Pak ya? blended, tetap blended. Jadi eh, mana yang mau di kapan tatap muka, kapan online itu dirancang seperti itu. Jadi tidak semuanya tatap muka dan tidak semuanya daring. Ya Pak Fajar. Ya siapa siapa. Nah nanti nanti kita juga lihat nanti pas PPL ya. Nah, yang penting itu intinya begini, sekarang itu lagi belajar, itu yang saya sampaikan juga ke Pak Kedi. Sekarang itu sedang belajar mendesain perencanaan pembelajaran. Yang dianjurkan itu semua ilmu yang didapatkan sebelumnya itu ada di dalam perangkat yang kita buat. Jadi karena dulu sudah belajar blended, ya harusnya ada RPP kita yang versinya versi blended. Gitu Pak. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Terima kasih Pak. Jadi Pak, ya. kan kemarin kan kita sudah melakukan analisis Pak. Jadi Ya. Pak Ustadz sudah mendapatkan itu di dalam satu KD itu kalau tidak salah 3 kali pertemuan Pak Ustadz buat. Ya. Jadi dalam rancangan Pak Ustadz rencananya kan pertemuan 1 dan 2 itu dibuat dalam bentuk daring dan pertemuan yang ketiganya dibuat dalam bentuk tatap muka. Jadi yang jadi permasalahannya nih Pak yang dalam bentuk daring, yang nanti pertemuan pertama. Misalnya, Pak En, yang teknik mesin S1 apa akreditasinya? Ya, C berarti kan? Ya. Nanya itu aja. Iya, Pak. Jadi yang permasalahannya C yang itu baik. Sorry. Ya, ya, jadi kalau untuk pertemuan yang kedua Pak, gambarannya nanti Pak Uzan buat sebuah video pembelajaran, nanti siswa melihat video tersebut dan memahami apa yang dalam video. Yang jadi ya, permasalahan dalam rancang Pak Uzan itu di pertemuan pertama ini Pak. Jadi nanti kan siswa itu dalam skenario yang Pak Uzan buat, disuruh melakukan browsing di internet kan gitu, materi-materi yang berhubung dengan KD yang akan kita Fauzan capai gitu kan. ya. Tadi dari penyampaian Bapak harus dibuat dalam bentuk apa namanya handout gitu. Jadi apakah kita tetap membuat dalam bentuk bahan ajar kan nanti siswanya tinggal browsing di internet gitu, gitu Pak. Jadi itu Iya, pertanyaannya. tapi kalau Pak Fauzan tidak buat, tidak lulus tuh. Ya. Jadi buat biar kita lihat, oh, udah bisa, udah ngerti nih handout apa. Jadi handout itu nanti begini. Kira-kira ada tujuan identitas ya, ada tujuan pembelajaran, lalu susunan materi, ya. Mau daring, nggak daring, perangkat itu dibuat. Gitu Pak. Jadi bahan ajarnya udah dibuat juga Pak. Jadi yang jadi pertanyaan itu tadi Pak, Bahan ajarnya dalam bentuk apa? Handout itu kan cuma contoh saja. dalam bentuk modul Pak. Nah, modul udah bagus tuh Pak. Iya, Modul itu lebih komplit lagi. iya. Nah, kasih Jadi nanti, jangan semuanya untuk materi yang untuk KD yang di ini saja yang ada RPP-nya saja. Kasih contoh Pak. Yang diupload itu contoh saja. tapi yang modul ini masih dalam proses pembuatan Pak. Yang udah selesai itu yang RPP pertemuan 1 dan pertemuan 2. Yang untuk nanti pertemuan 3-nya dalam bentuk job sheet karena itu tatap muka kan gitu. Oh, job sheet itu memang dia bahan ajar juga untuk praktikum ya. Iya Tapi Pak. dia lebih mirip dengan namanya LKPD. Kalau saya kelompokkan job sheet itu ke dalam LKPD. Karena apa? Karena di job sheet itu paling banyak dia itu namanya teori singkat. Iya Pak.
teori singkat. Tapi nggak apa-apa, kalau yang penting ada Pak. Maksud saya ya. Saya apa mesti tiga-tiganya Pak? Ya susah juga, tapi mesti ada. Supaya kita tahu bahwa oh Bapak buat bahan ajarnya. Lebih bagus lagi semuanya lengkap. Jadi yang praktik itu Bapak siapkan bahan ajarnya di teori ya. Kayak teori, lalu LKPD-nya cukup dengan job sheet. Karena teorinya begini tuh. Teorinya begini. LKPD itu dulu dibuat atau LKS itu dulu dibuat untuk memastikan bahwa konsep pengetahuan yang kita berikan itu tertanam dengan benar, dengan alur yang tepat. Sesuai dengan, kalau istilah dulu itu konsep map. Nah, itu konsep map. Jadi LKPD itu memandu siswa menemukan atau membuktikan konsep map tadi. LKPD itu. Tapi job sheet itu kan mirip Pak. Kalau job sheet itu setidak-tidaknya siswa itu tahu landasan teori yang dia gunakan untuk praktek, lalu memahami gambar rangkaian dan lalu buat langkah-langkah melakukan itu. Jadi mirip dengan LKPD. Jadi langkah-langkah mengimplementasikan job sheet, apakah melakukan eksperimen dan sebagainya. Lalu nanti di job sheet itu Bapak kasih misalnya pertanyaan atau semacam, sebenarnya tidak cocok kalau pertanyaannya. Dia arahnya itu kalau di job sheet, pertanyaan itu memastikan bahwa tujuan tercapai satu. Yang kedua, kan antara hasil praktek dengan teori yang dia pelajari. Nah, ini lebih pada mengungkap aspek analisis. Ya. Itu Pak, Pak Gusti Pak ya. Izin menanggapi Pak. Ya. Jadi kan ada yang bentuk pengetahuannya itu Pak, yang Fauzan dapatkan itu kan ada yang berbentuk faktual kan gitu Pak, berbentuk konseptual, ada yang prosedural dan ada yang metakognitif. Yang faktual dan konseptual ini Pak Fauzan buat dalam satu pertemuan kan gitu. Jadi itulah kata Fauzan tadi dalam bentuk satu pertemuan daring. Berarti yang proseduralnya ini nanti itu kita jelaskan dalam bentuk langkah-langkah dan pengujian itu daring juga, dan prakteknya itu di saat tatap muka kan seperti itu Pak. Ya, bagus. Nggak apa-apa, yang penting settingannya blended ya. Ayo. Lalu aspek pengetahuan yang akan diberikan bahannya. Jangan teori singkat aja kayak job sheet. Kalau di job sheet itu kan teori singkat atau brief teori atau expository istilahnya ya, penjelasan singkat yang hanya untuk praktikum itu saja. Jadi model yang Bapak buat itu harus ada bahan ajar ya. Bahan ajar itu minimal handout. Handout itu karena dianggap dia lebih simpel, itu aja. Tidak panjang-panjang penjelasannya Pak. Dan boleh Bapak pilih mana yang Bapak mau kasih handout. Ya, misalnya itu pertemuan itu kira-kira ada beberapa tujuan. Nah, menurut Bapak ini ada tujuan yang paling susah, itu aja buatkan handoutnya. Itu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Itu ya. Lalu yang media juga, media pembelajarannya perlu Pak kan daring. Ya kan disuruh buat media Pak. Daring nantilah daringnya, tapi mendesain medianya itu bisa tidak? Jangan-jangan cuma mindahin di modul atau di handout ke dalam PPT. Kan mau kita lihat juga kayak apa medianya itu. Kalau dia PowerPoint, apa betul itu PowerPoint apa enggak? Ya kan? Siap. Nanti kan panjang juga, arti evaluasi juga ada. Terus tadi video singkat. Jadi memang sekali jalan itu lengkap semua. Kalau nanti ketemu dengan Pak Elvi mungkin apa ya, saya lupa itu sampai nggak sebut evaluasinya bagaimana. Lalu nanti kan dievaluasi itu juga Bapak diminta begitu, mengevaluasinya secara langsung atau mengevaluasi
Lalu ada video pembelajaran. Video pembelajaran ini ya Bapak mengedit video. Boleh sambil mengajar kan. Tadi kan sudah buat video pembelajaran ya. Nah, tinggal edit saja sampai batas waktu yang terbatas. Mungkin 7 sampai 10 menit. Jadi kalau dilihat itu macam kita mempraktekkan RPP. Nah, macam mempraktekkan RPP. Lalu itu disaksikan oleh siswa. Seolah-olah siswa menyaksikan kita. Nah, kalau panjang, edit sampai kira-kira 7 sampai 10 menit. Udah lama juga itu, Pak. Nah, Mbak, kalau biasanya kita ngomong misalnya 1 jam, gimana caranya supaya dia 10 menit? Gitu aja. Banyak di skip dong jadi Pak ya Nah, ya materinya. dapat potong-potong aja. Yang penting pendahuluan ada, sedikit inti dan penutup. Bisa jadi ada istilahnya kan di PP itu ada pendahuluan, Ada pendahuluan. ada penutup. Kita inti penutup. Di akhir jangan lupa. Di akhir jangan lupa misalnya, dari penjelasan Bapak tadi kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Nah, pertama ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, ya udah. Nah, untuk menguatkan ini minggu depan, atau Bapak mau kasih kesempatan bertanya dulu. Ya, Anda sekalian, ada yang mau ditanyakan lagi? Langsung aja jawab sendiri ya, kalau tidak ada. Nanti untuk minggu depan kita akan mempelajari ini. Tolong cari bahan tentang ini. Itu namanya tindak lanjut ya. Di RPP disiapkan tindak lanjutnya. Atau misalnya dari hasil kuis tadi yang Bapak jalankan, ini masih ada kekurangan kalian di sini. Nah, untuk remedial coba anak-anak sekarang mengerjakan tugas ini. Itu namanya tindak lanjut. Jadi video itu kira-kira merangkum semua hal-hal yang sepatutnya Bapak sampaikan di dalam pembelajaran. Ya, 7 sampai 10 menit itu sudah cukup bagi bagi saya dan teman-teman dan juga sistem ini untuk melihat ini oke apa enggak. Sinkron tidak antara RPP dengan implementasinya. Jadi kira-kira Nanti akan ada 3 video berarti Pak ya? 3 pertemuan. ya harusnya. Oh, harusnya. Walaupun mungkin kami tidak akan menilai ketiga-tiganya, tapi kalau misalnya Pak Khairi lagi candu-candunya meriksa, diperiksanya semua ya. Tonton semua Pak ya? Ya dari cara ngomongnya, udahlah ini sudah guru berpengalaman, itu aja. Langsung skip. Artinya satu saja kita lihat video itu, sudah ketahuan berarti ini ngerti apa enggak buat RPP dan bahan ajar dan materi yang mau disampaikan. Gitu aja kan, satu cukup. Dari mengeditnya itu ya. Iya benar. Jadi jangan sampai pas mengedit penjelasan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Yang betul jangan Bapak edit. Itu yang harus dijelaskan betul. Ya, nanti dicek lagi gimana caranya merangsang siswa untuk aktif. Itu aja. Itu Pak. Ya Pak, kasih banyak Pak. Nah, ada Pak, nggak? izin bertanya Pak. Ya Pak Boy. Mau ngasih contoh lagi nggak? Pak, KLMS Pak, kita disuruh membuat videonya 1 pertemuan aja Pak. Satu pertemuan. Iya Pak. Ya, Pilih mungkin. salah 1 pertemuan gitu katanya Pak. Ya udah. Berarti 1 ya Pak ya. Tadi nanya 3, siapa 3 itu? Minta 3. Pak Saya Ripan. bilang kalau saya itu cuma dari saja udah cukup melihatnya. Iya Pak. Tapi kalau Bapak Terus Ibu saya lihat mau sampai ke sana. mau dikomentari sampai 3 kali nggak apa-apa juga, upload sampai 3 kali. Kalau lagi rajin Pak ya. Kalau lagi rajin bikin 3 Pak ya. Lalu Pak, handout-nya itu untuk khusus yang materi kita aja ya Pak ya. Materi yang kita Iya. bawakan untuk 3 pertemuan ini. Betul. Jadi itu pun apa mesti handout? Nggak mesti Pak. Tadi Pak Fauzan bilang saya sudah buat modul Pak. Ya udah modul itu aja. Di modul itu kan setidak-tidaknya ada bahannya, bahan ajarnya. Jadi modul itu supaya ngerti juga modul itu apa ya. Modul itu intinya 2 Pak. Yang satu materi, yang kedua kegiatan pembelajaran memanfaatkan materi. Jadi dari modul itu kita bisa tahu juga gurunya itu menerapkan problem based learning atau project based learning. Dari modul itu Pak. Itu bedanya
modul sebagai bahan ajar. Jadi dia relatif komplit. Tapi kalau handout cukup bahannya saja. Kan saya kasih contoh itu yang selalu mudah. Tapi kalau sudah punya modul, ya modul itu aja. Ambil bahannya kalau tidak mau misalnya tebal sekali gitu ya, ambil aja yang bahannya. Untuk mengecek itu Pak, nanti itu kan Pak Khairi cek itu materinya benar apa enggak. Tapi apa Boy? Ya Pak, terima kasih Pak. Oh, satu lagi Pak. Udah baca di LMS, nanya lagi. Ya, Nah, untuk handout ini kan ada materi, alokasi waktu, tujuan pembelajarannya, ya. termasuk juga aktivitas belajar siswa, misalnya mengamati, observasi, Di dan handout, bertanya. di handout tidak ada itu Pak. Di handout Nggak ada. itu cuma identitas, lalu tujuan atau kompetensi yang mau dicapai, lalu materi. Kalau Bapak mau dikasih di belakang semacam tidak usah rangkuman, karena dia juga sudah rangkuman itu sebenarnya handout. Handout itu artinya bahan yang bisa dibawa siswa kemana-mana. Karena itu jangan buat dia tebal ya. Ya itu pun zaman dulu Pak, zaman waktu nggak ada video. Sekarang handout itu sebenarnya kalau dia tonton video agak 15 menit, mungkin lebih banyak yang dia dapatkan dan bisa diputar berulang-ulang. Tetapi karena di sini kita diajarkan supaya guru menguasai semua hal, dibuat. Itu aja sebenarnya tuh. Jadi handout itu dia tidak terlalu panjang, pendek saja. Gitu ya Pak Boy. Izin share boleh Pak, biar dilihat. Share lah. Gimana lagi? Silakan Pak Boy. Tar, saya kasih. Waduh ini Irfan ya? Iya Pak, siap. Saya pikir saya. Oke, coba Pak Boy. Ya Pak, jadi ini kan ada, saya bilang handout atau pegangan pelajaran kita lah Pak di SMK kan. Jadi di sini nampak tujuan pembelajarannya. Ya. Yang saya maksud tadi aktivitas, agak apa pula deh Pak. Yang saya maksud tadi aktivitas belajar, misalnya di sini ada seperti instruksi untuk siswa tersebut membentuk kelompok belajar. Ya. Untuk mengamati ini, lalu ada seperti rangsangan untuk mereka mau bertanya kepada guru berkaitan dengan apa yang mereka amati tadi. Lalu ini yang menjadi materinya di bawahnya Pak, begitu. Istilahnya poin-poin ini hanya seperti rangsangan lah begitu Pak, untuk bisa dia masuk kepada materi-materi yang kita siapkan tadi di handout. Saya potong ya. Iya Bapak. Nah, yang Bapak tampilkan ini yang materi. Iya Pak. Yang bawa. Kalau ini ada kegiatan materi, belajar, berarti ini modul Pak. Iya Pak. Nah, ini namanya modul. Boleh pakai ini. Nanti saya bilang sama Pak Pak Fauzan, boleh. Karena di modul itu ada kegiatan belajar dan ada materi, ya kan? Ya, Pak. Nah, tapi kalau Bapak mau pakai handout itu tidak ada kegiatan belajarnya, materi aja. Ya, jadi ada identitas seperti atas, identitas, tujuan pembelajaran, lalu materinya di bawah boleh dikasih pernyataan untuk pertanyaan untuk menguatkan materi atau ngasih referensi juga tidak apa-apa. Dibuat referensinya apa. Nah, kayak gini Pak, misalnya sistem bilangan biner, ini materi. Nah, ya kayak gini aja kalau handout itu. Ya, Coba ya, berapa lembar ini materinya? Ini kan handoutnya ini semua ini Pak. Untuk modulnya ini kan untuk semua sistem komputer yang kami gunakan di sekolah. Itu kan nggak masalah kami buat. Potong untuk materi yang Bapak sampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Iya Pak, palingan hanya sekitar 11 lembar Pak. Ya itu, jadi itulah yang ini. Tapi kalau
Tapi kalau apa dia modul, ini kan modul ini ya, Ya, maka Pak. langkah-langkahnya itu dah, Mbak, ini pakai apa ya? Kalau lihat isinya ini pakai, coba Bapak ke atas dulu. Nah, ini aktivitas belajar, mengamati ya. Apa model pembelajaran yang dimulai dari mengamati, Pak? Nah, itu salah satunya tuh dari 4 itu. Kalau tidak problem based learning, project based learning, discovery, inquiry. Jadi mulai dari mengamati, bertanya, nanti cari apa namanya? Mencari data, fakta, ya, atau mengumpulkan informasi, ya ini Pak. Dulu ini disebut dengan scientific approach, ya, atau pendekatan saintifik. Jadi ini boleh disebut dengan model pendekatan saintifik. Nah, coba Bapak lihat lagi model-model. Nah, itu langkah-langkahnya dia sebut karena ini judulnya adalah kegiatan pembelajaran. Karena ini modul. Itu loh Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Apakah boleh begini? Ya boleh. Berarti kalau kita buat bentuk modul dari bahan ajar kita, berarti itu 2 yang kita sampaikan. Yang pertama, kegiatan pembelajarannya, yang kedua materinya. Gitu Pak. Tapi kalau handout yang Bapak pilih, berarti isinya cuma materi aja. Ya, Pak. Bagusnya yang mana? Ya bagusnya tuh yang susah Pak, yang modul. Tapi buat handoutnya udah cukup. Ya. Jadi kan Kalau Pak mau, ya, ya kan kita lampirkan biasanya materi. Apakah itu sudah bisa menjawab permintaan untuk handout itu? Di RPP kan kita, di RPP Pak, kan kita lampirkan materi ajar kita. ya, ya itu Pak. Jadi RPP itu Bapak lampirkan semua yang Bapak minta di RPP itu. Untuk materi di apa namanya? Untuk materi harus ada bahan ajar di belakangnya, ya kan? Ini Pak ya Bahan maksudnya. ajar itu bisa Bapak buat dalam bentuk handout, dalam bentuk modul, ya kan? Ya, Nah, Pak. Lengkap sebagian semuanya, Pak, bahan ya. ajar itu boleh Bapak buatkan misalnya dalam bentuk video. Tapi itu medianya kan, medianya bisa PPT, bisa video. Ya. Video itu bisa Bapak buat sendiri, bisa cari di tempat lain, bisa di lain, ya. Ya, Oke Pak. ya Pak, terima kasih Pak. Nah itu Pak. Jadi ini yang kita bilang RPP-nya itu ya selembar 2 lembar, bahkan ada RPP 1 lembar kan. Nah, cuma yang menemani RPP ini yang banyak. Karena harus ada Lampirannya banyak, Pak, ya. lampirannya yang banyak. Harus ada handout atau bahan ajar atau modul. Lalu ada media Pak. Media itu kalau Bapak di sini disuruh cetak pula media itu. Oh, yang Iya. PowerPoint-nya itu, Pak, ya. Ya PowerPoint itu Pak disuruh cetak pula kalau di sini karena mesti dilampirkan. Maksudnya mau diperiksa oleh pemerintah. Nah, sekarang berarti dibuat juga Pak. Ya buat Pak karena mau dikumpulin gitu. Kita mau juga periksa gimana cara Bapak menampilkan PowerPoint itu. Itu Pak ya. Berarti, ya, oke, Pak. Jadi berarti, Pak, kalau di LMS berarti potong-potong dulu berarti, Pak, ya. Misalnya kayak RPP di modul 2 kan tentang RPP, berarti RPP doang. Nanti modul 3 kan tentang bahan ajar, baru bahan ajarnya doang, gitu, Pak, ya. Ya. Nanti di akhirnya baru digabung seluruhnya, jadilah RPP yang sebenarnya. Ya, RPP bukan RPP, perangkat Oh pembelajaran. ya, perangkat pembelajaran, ya betul, perangkat pembelajaran yang sepenuhnya. Oke, Pak. Satu lagi, Pak, Ya. saya mau nanya juga, Pak. Rifan mau nanya. Ini kan Rifan kan mengajar kebetulan di SMA, mata pelajarannya BKTIK. Jadi di sekolah ini kami rata-rata guru yang BKTIK di grup ini dikasih waktu cuma 1 jam pelajaran. Nah, sedangkan di RPP kita ya kalau dihitung 3 pertemuan berarti cuma 3 jam gitu, Pak.
Jadi memikirkan 1 jam pelajaran materi yang sebanyak itu gimana Pak? Apakah kami bikinnya di RWP yang tetap 2 jam per pertemuan atau sesuai dengan real di lapangan gitu Pak? Terima kasih Pak. Sekarang kan lagi belajar teori ini, belum lapangan. Jadi tetap buat 2 jam. Oh gitu. Oke Pak. Siap. Jadi saya bilang, Oke. nanti kalau PPL atau udah ya kunjungan ke PPL-nya ya. sekolah, itu kontekstual gimana permintaan orang sekolah lagi. Bisa jadi RPP yang kita buat tidak sinkron dengan apa yang akan diajarkan di sekolah ya. Berarti buat lagi Iya, Pak, iya. ya buat lagi itu kan PPL-nya. Sekarang belajar buat perangkatnya. Oke Pak. Siap. Ya. Terus ada juga kebalikannya Pak. Ada juga yang panjang banget itu Pak. Sampai dengar-dengar kemarin katanya 8 8 jam, ya. tapi dibagi 2, 4 gitu. Nah, Iya. satu pertemuan Berarti aja 4 jam katanya. Berarti 2 orang. Itu bagi aja materinya. Ya, masalah. Dibagi itu. Yang susah itu memang yang 1 jam lalu diminta 2 jam ya tambah. Gitu. Iya. Tambah. Iya betul Pak. Kalau makan itu enak nambah, tapi kalau membuat, aduh disuruh nambah itu susah. Susah betul. Oke Pak, makasih. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ada yang mau bertanya, silakan. Bu Sri mau nanya. Pak, itu Pak, kemarin kan tentang silabus, itu kan silabus KTSP. Kemudian dirubah sedikit bentuknya menjadi silabus seperti kurtilas. Kalau bisa Bapak lihat sedikit boleh Pak, kalau misalnya ada yang kurang Pak. Kasih waktu Kenapa, tuh, kan? Pak Repan. Oke, silakan Bu Sri. Coba aja di share screen langsung Bu. Ya, tunggu sebentar Pak. Oke, siap. Di yang nggak Pak, tunggu sebentar Pak. Ya. Nampak Pak? Ini masih proses punya Bu. Nggak nampak Bu. Atau coba dimatiin dulu share screen-nya terus Bu hidupin lagi. Ini buka aplikasi baru kayak ini, jadi nggak muncul ya. Nah, tekan lagi. Share langsung ke file tadi. Yang dibuka tadi. Yang udah Pak, udah nampak Pak? Ya, Oke. Nah, yang di sini Pak, ini kan untuk mencari, kalau yang di KTS itu kan kata-katanya cuma menjelaskan gitu Pak. Ya istilahnya yang C2 gitu Pak ya. Yang kata KKU-nya C2. Kalau di sini dibuat menelaah terlampau tinggi rasanya Pak. Menelaah berarti analisis ya. Iya, menelaah fitur-fitur yang terdapat dalam peringkat lunak presentasi untuk menyusun sebuah presentasi. C4 di sini Pak. Ini untuk kelas berapa Bu? Ini kelas 10 tentang PowerPoint. Kalau yang di KTSP kan di kelas 12 harusnya. Cuman di SMA makanya PowerPoint diletakkan di kelas 10 untuk mengantisipasi tugas-tugas mereka untuk membuat presentasi gitu pada saat pembelajaran lain. C3 minimal. C3 saja Bu. Yang kalau yang di KTSP sih kan menunjuk menggunakan menu icon, kemudian diganti dengan menelaah fitur-fitur yang terdapat dalam perangkat lunak presentasi. Kemudian di indikatornya menjelaskan manfaat media presentasi, menunjukkan berbagai jenis program yang presentasi dan menelaah elemen-elemen di dalam Microsoft PowerPoint. Itu yang di sini menelaah. Di sini berarti kita secara teorinya menelaah, kemudian nanti prakteknya juga, yang prakteknya ini Pak,
menunjukkan hasil elemen yang di jendela MS PowerPoint-nya. Yang KD-nya menunjukkan fitur-fitur juga di sini di C3. Ini P3 Pak, sorry. Ini P. Iya, P3 Pak. Yang masih di KD 41-nya masih di P3, tapi nanti di KD 4.2-nya itu udah membuat, berarti udah di P4 gitu. Bu Sri, Kalau di atas itu dibuat menelaah, itu memang dia jadi hot. Mm-mm. Nah, tapi coba menelaah itu mungkin pakai ini aja Pak, Bu, misalnya membandingkan ya. Membandingkan aja Pak. Membandingkan fitur-fitur ya. Nah, nanti di akhir itu bisa saja dia tidak membuat, tapi dia tahu kalau pakai ini sebenarnya C3 ini cukup, cuma karena disuruh C4 ya. Kalau C4 Ya kan, di atas siswa itu. bisa membuat. Nah, Siswa kan misalnya tujuannya dia bisa bisa, membuat. ya dia bisa atau ganti memilih Bu, ya. Memilih Pak. Memilih itu bisa C4. Jadi memilih itu maksudnya begini, setelah dia pakai semua, lalu dia gunakan yang menurut dia bermanfaat dan bagus, itu udah C4 tuh. Memilih itu maksudnya ya. Memilih Memilih fitur-fitur aja ya Pak ya. Ya, memilih fitur-fitur yang Fitur-fitur sesuai. yang Nah, yang sesuai. ya, yang sesuai ya. Iya Ya. Pak. Terima kasih Pak. Nanti Ibu ganti juga di indikator pencapaiannya ya. Iya, Kalau indikator ini memilih. kesannya lebih sangat ilmiah, dia padahal ini software cuma kan. Iya, penggunaan misalnya fungsi-fungsi softwarenya Pak. Gitu. Memilih bagus ya Pak ya. Atau memilih fitur-fitur yang sesuai. Dapat. Atau misalnya bisa ditambah begini, memilih fitur-fitur yang sesuai untuk konfigurasi. Untuk konfigurasi presentasi. Untuk desain atau konfigurasi Pak? Untuk mendesain presentasi atau konfigurasi presentasi? Mendesain presentasi lah Pak? Iya, untuk mendesain itu maksudnya. Ya. Untuk konfigurasi desainnya itu. Konfigurasi desain. Ya. Desain presentasi aja ya Pak ya? Udah aja itu pada perangkat lunak. Itu enggak usah dihapuskan. Ada ini ya. Ada perangkat lunak. Jadi di kepala kita setelah mereka menggunakan semua fitur-fitur lalu memilih yang sesuai. Oke, Bu? Ya Pak. Udah Pak. Ya. Kalau dia mau dijadikan P4 bisa mengkonfigurasi langsung. Kalau dijadiin terakhir P3 aja membuat gimana Pak? Membuat presentasi, nanti tugasnya terakhir rencananya kan project Pak? Kalau membuat itu memang praktek, tapi mengkonfigurasi itu ilmunya lebih tinggi dari sekedar buat. Oh gitu. Kalau istilah kami itu kalau membuat itu D3, kalau mengkonfigurasi itu S1 yang bisa. Mengkonfigurasi sebuah presentasi. Nah ya. Atau merancang ya kan, merancang dan membuat. Tapi merancang boleh udah 2 KKO Pak. Boleh 2 KKO Pak. Kan 2 KKO ya, konfigurasi itu udah sama dengan merancang kan, merancang dan membuat. Bahasa kita mengkonfigurasi atau kayak gini lah. Apa bahasanya tuh? Kalau bahasanya itu merancang bangun namanya. Tapi itu cukup Bu, mengkonfigurasi. Iyalah. Itu udah P4 itu. Kalau di sini menunjukkan. Kalau
kalau kompetensi dasarnya P ini apa? P3. Ini yang praktek Ini apa? yang P3 Pak. Ini PP harusnya Pak, berupa ngerubahnya. Ini kan P3, berarti kan fitur-fitur yang di sini kan dari fitur membuka jendela, mempraktekkan membuat background halaman, kemudian penggunaan shape, penggunaan link, penggunaan video dan audio, gitu Pak. Kalau ininya merancang gimana? Atau mendesain? Itu P4 Ya Pak, P4 di sini Pak. ya. Kan P4 praktek juga kan bisa bagus tuh. P3 sudah hot itu enggak kalau praktek? Apa Ya, kalau ini P3 P3. untuk psikomotor? P3 Kompetensi dasar, Pak. Ya, Apa boleh kita rubah, Pak? Pak Boy. Iya, Pak. Kan ini sekarang sedang belajar nih. Iya, Bapak. Kalau kita rubah jadi lebih baik, itu kan tidak apa-apa, Pak. Oh, Kan lebih, itu misalnya kita dianalisis, Pak ya. Iya, menjadi kalau saya tidak mau menyampaikan dapurnya kadang-kadang itu kementerian ya. Tapi kami mengalami beberapa fase itu memang ya istilah dulu itu proyek. Jadi yang dia pikirkan itu selesai barangnya. Serius tuh. Kami juga kan pernah disuruh membuat ABCD ya. Nah, pada tahap awal itu lamanya itu didiskusi, Pak. Ya, lamanya didiskusi. Pas sudah disuruh membuat, mana yang bisa aja dulu. Nah, gitu. Jadi itu yang kadang-kadang kita ini juga, misalnya dia suruh hot, tapi melihat ininya aja nggak hot. Apalagi cuma gitu kan, kalau misalnya dirubah di kompetensi dasar, berarti sampai ke belakang itu harusnya ada turunannya. Kenapa mesti P4? Nah, jadi harus ada ujungnya P4 atau C4. Jangan kompetensi dasarnya C4, oh ternyata itu nggak masuk. Ya, tadi punya Ibu Sri, Pak, kan KD31-nya udah Sri tinggi. yang tahu tentu suami beliau, Pak. Yang mana Bu Sri? Anda bisa ditampilin. PowerPoint KD-nya cuma 1 tadi Pak. Artinya sudah, KD yang penting sudah nangkap kognitifnya- ya, sudah paham ya. Ya Pak, udah. KD-nya jadi cuma satu KD kognitif dan 2 KD praktek gitu Pak. Ya. Bu Wes mau nanya itu Pak. Apa? Bu Wes mau nanya. Weskia. Ya. Nggak apa-apa suaranya gede, yang penting mic-nya dimatikan. Pak, untuk format RPP-nya kan ada yang dibagikan Pak Arifan itu, Pak. Kita mengacu kepada itu yang terbaru sepertinya itu, Pak ya. Ya, ya. Learning.
disconnect ini. Iya, saya mohon maaf karena tidak mendengarkan secara baik penjelasan dari Pak Elvi dan Pak Dedi ya. Tapi kan kita ini kan orang jurusan dekat-dekat, jadi tidak ngomong pun hatinya itu pesan-pesannya sudah sampai. Ya. Nah, cuman namanya aplikasi perlu dibatasi. Ya. Dulu ini judulnya sistem pendukung keputusan, tapi definisinya tidak masuk kalau SPK ya. SPK itu harusnya punyanya organisasi. Kalau bantu personal saja itu aplikasi cukup. Nanti siapapun Kita yang selanjutnya yang akan memimpin kita untuk pertemuan selanjutnya. Nah, jadi ini ada Pak Herman, nanti kita sharing nanti. Nanti saya coba minta juga kontaknya sama Pak Farel, sama Pak Anwar untuk memasukkan beliau ke dalam grup kita juga nanti. Oke Bapak Ibu ya. akan terjadi stacking ya, atau apa namanya itu ya, penumpukan pada satu orang. Nanti sistem harus membuat salah satu variabelnya itu kan variabel bimbing. Sembari menunggu Pak Anwar, ada yang mau kita bahas kira-kira Pak Ibu? Nah ini Pak Herman ya Bapak Ibu ya. Nah, selamat pagi, selamat siang Pak Herman. Selamat siang Pak Rifan ya? Iya Pak, iya Pak. Pak Rifan, Pak Siang. Iya. Kebetulan saya ketua kelasnya dipilih sama teman-teman nih Pak. Alhamdulillah. Saya lihat Pak Anwar ini ngomong sama siapa nih? Kirain bukan marah-marah sama kita. Enggak. Ini lagi dua mini ya sekarang. Iya, dua Vkom beliaunya. Ini apa juga namanya? Apa namanya ini kayaknya kompre anak-anak dia. Iya, presentasi kayaknya. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Anwar untuk bergabung dengan kawan dari yang sini. Mohon maaf juga saya baru hadir hari ini. Kebetulan di sekolah juga lagi ada kesibukan. Kita lagi mau persiapan untuk ujian semester. Jadi kita mempersiapkan untuk apanya Pak? Bapak Ibu semuanya mempersiapkan untuk aplikasi untuk ujian semester. Bapak Ibu mungkin tidak banyak yang mungkin yang saya sampaikan hari ini, karena saja kebetulan saya Herman, sekarang dinas di SMK Negeri 8 Padang, kebetulan dituju oleh UNP untuk menjadi kawan dengan Bapak Ibu semuanya untuk membuat pengajaran, mudah-mudahan sampai nanti kepada praktek pembelajaran di sekolah secara daring ataupun luring, tergantung penting kondisi yang ada mungkin Bapak Ibu. Ya, itu dulu mungkin Bapak Ibu yang bisa diperkenalkan. Kalau ada yang bisa kita sharing, kita bantu. Mudah-mudahan nanti apa yang akan bisa saya kerjakan, yang saya bantu maksimal mungkin saya bisa bantu Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa saling melengkapi. Gitu. Sebentar Pak Rifan. Oke, terima kasih banyak Pak Herman ya atas penyerahannya. Oke, baik, kita kembali lagi kepada Pak Anwar. Kepada Pak Anwar, kita silakan, Bapak. Ya, ini kan kita ada Bu Net, ada Pak Herman ya. Jadi yang praksisnya itu bisa langsung berdiskusi dengan beliau-beliau ini. Ya. Kalau dengan saya itu yang kalau bisa yang falsafahnya saja lah. Teknisnya itu dengan Pak Herman ya. Bu Sri mana tadi ya? Oh, videonya udah dimatiin. Masih ada yang Ibu mau diskusikan? Atau Bapak Ibu yang lain? Masih mute? Kalau Pak Hasrizal tadi masalah sinyal ya. Kalau masalah sinyal itu saya no comment lah. Ya. Gak bisa ngapa-ngapain Pak. Bisa ngapa-ngapain. Apalah ada ya. Saat itu kemarin ada. Sinyal iit Pak. Hah? Sinyal iit Pak. Hilang-hilang timbul Pak. Dikit ya. Ya.
Memang itu persoalan nasib saja itu. Ya, Pak. Nasib di Padang udah ambil Ciripan, Pak. Kalau di ya cari proyek juga lah, kan banyak luas juga Padang ini cari sama proyek. Pak Jul, ada mau disampaikan Pak Jul? Ya Pak, Ada yang mau didiskusikan? mungkin ini Pak. Soalnya kalau TIK nih Pak, oh, memang ada problemnya gitu Pak. Cuman kita mengikuti aja, karena kadang-kadang udah dilemanya juga ada setiap tahun gitu kan. Karena apa? Karena perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah. Kalau pelajaran lain mungkin dia udah permanen. Jadi mengikuti yang sudah ada. Misalnya dari tahun pelajaran yang lalu ke tahun pelajaran sekarang, tinggal mengikuti aja bagaimana format berikutnya. Tapi kalau TIK nih, jadi waktu saya juga ada pertemuan dulu sama Pak Adib di dinas provinsi. Ya. Jadi di situ juga dibahas mengenai dilema-dilema mengenai TIK ini. Karena dari dulu kan dari kita mulai mengajar, kurikulum-kurikulumnya selalu berubah-berubah. Sampai sekarang kadang-kadang kita pada saat ada pergantian sistem, kita itu harus aktif lagi mencari bahan-bahan bagaimana sistem yang baru ini. Apalagi kalau sekarang ini kita dihadapkan juga pada dilema sekarang antara dikatik dengan informatika yang baru. Ya, kalau kita dapat informasi itu di Jakarta orang sudah menerapkan sistem informatika. Sistem informatika ini sudah masuk dia pelajarannya udah agak berat lah gitu Pak. Kadang-kadang saya lihat sudah sampai ke tingkat mahasiswa. Jadi yang untuk informatika ini. Jadi kalau kita di Sumatera Barat ini itu umumnya atau 95% masih dalam bentuk BKTIK. Tahun yang lalu itu sudah ada uji coba SMA di Padang ini yang menggunakan informatika, tapi akhirnya juga balik lagi ke BKTIK. Nah, jadi untuk itu, bagaimana kita sekarang ini dalam PPG ini menerapkan sistem yang ada di PPG aja, kalau menurut saya gitu Pak. Jadi apa yang diminta oleh sistem LMS, nah itu yang kita buat. Jadi karena kalau kita pertahankan dengan kondisi kita sekarang di sekolah, itu mungkin sangat jauh berbeda. Karena kita sekarang ini banyak bimbingan Pak, bimbingan, bahkan di sekolah itu tidak masuk ke kelas. Kalau tidak masuk ke kelas itu, ya kalau ada anak yang bimbingan, Pak. Kalau nggak ada yang bimbingan, bagaimana kita melihat sikon anak itu? Sampai di mana dia baru bisa mengetahui dengan teknologi. Apalagi daerah-daerah yang masih infrastrukturnya yang masih lemah. Jadi di situ letaknya dilema-dilema kita di TIK ini. Cuman kita tidak boleh tidak boleh kita harus mundur gitu. Kita harus maju. Bagaimana tujuan dari pendidikan kita ini yang harus kita capai. Jadi itu aja kalau dari saya Pak. Jadi kalau saya mengikuti ya LMS sesuai dengan LMS gitu Pak. Jadi kalau nggak membimbing siswa, membimbing guru lagi Pak Jo ya. Iya itu kalau ada Itu anak opsinya. yang soalnya Pak Gurunya Ivan yang datang. sekitar 75% mungkin anak itu jarang bimbingan dia kan. Iya, kebanyakan gurunya yang minta dibimbing. Iya. Oke. Kemudian juga tentang penilaian Pak. Karena di BKTIK ini kan secara umumnya dia nggak masuk ke rapor nilainya Pak. Iya. Nggak masuk ke rapor. Jadi dia kita juga bingung kan, karena nggak anak ini kita juga mengajar juga, kemudian bimbingan juga, tapi dia nilainya nggak ada di rapor Pak. Jadi waktu saya dulu pernah ke Jakarta diutus oleh SMA 8, di
bisa juga bertanya di Kementerian Pendidikan dulu Pak mengenai karena di dalam rapor nggak ada nilai. Jadi kalau nggak ada nilai itu menurut saya nggak tahu anak itu berapa dapat nilainya, di mana kemampuannya. Nah, cuman di sekolah kami sekarang ini ada apalah namanya apa kita sendiri gitu ya. Jadi kita juga mengasih nilai dalam bentuk satu lembar. Jadi kita letakkan di bawah rapornya nilai itu Pak. Karena kalau kurang nggak ada nilai, yang pertama ini nggak ada keseganan dia kepada kita kadang-kadang kalau nggak ada nilai. Nah jadi bagaimana kita mendekatkan diri ke anak, bagaimana dia supaya tetap dia ikut dia pelajaran kita, semangat dia mengikuti pelajaran kita. Jadi disitulah kita mengadakan terobosan-terobosan gitu Pak sekarang ini. Itu dari saya Pak. Terima kasih. Pak Jul, itulah dilema ya sekarang ya, terutama yang SMA tentu saja saya rasa ya. Kalau SMK itu memang sudah bidangnya. Sama dengan kita di UNP sendiri itu Pak, ada mata kuliah itu diwajibkan oleh Pak Menteri namanya coding. Nah misalnya coding ini kita yang ngerti kan pusing juga itu Pak. Mahasiswa informatika saja diajari coding itu lama. Iya, betul Pak. Kecuali kalau bahasa Minangnya code Pak, code itu ya. Tapi kalau coding itu saya setiap mau ngomong itu tidak dikasih izin sama Pak Rektor Pak. Karena beliau sudah mengatakan itu wajib dan tidak boleh dibantah. Jadi saya kalau ngomong itu nanti membantah. Saya pasti nggak setuju. Nah, tetapi itu yang kadang-kadang nggak duduk Pak di kita ini. Sebenarnya IT skills itu kan termasuk ke dalam sekarang ini ya, di era sekarang ini termasuk dia generic skills. Ya. Atau kalau di dunia vokasional itu disebut dengan employability skills. Orang yang tamat apapun harus memiliki IT skills yang bagus. Nah, di pihak secara falsafah sebenarnya ini sudah duduk. Artinya IT itu sama perannya dengan matematika, bahasa, gitu Pak. Jadi nggak mungkin ditinggalkan IT itu sekarang ini. Ya. Tapi apa semua orang memahami itu sama? Tidak Pak. Pengambil kebijakan saja tidak ngerti juga Pak. Ya. Sekarang IT itu masih dipandang sebagai sesuatu yang khusus. Nah karena itu sebenarnya bisa dibuat kurikulumnya untuk SMA itu apa? Selama dia dianggap sebagai generic skills, maka kita bisa memilih item-item mana yang diajarkan. Ya kan? Beda dengan SMK. Karena itu sama cerita kita kemarin kan. Kalau STEAM ini mau kita lekatkan pada RPP kita, pada materi kita, maka yang dibuat STEAM itu adalah konsep-konsep yang integrated dengan bidang yang diajarkan. Tapi kalau untuk SMK, dia harus embedded, Pak. Ya, jadi di samping mengajarkan itu, maka sisi teknologi dan teknologi dan engineeringnya itu harus lebih kuat karena dia embedded. Tapi kalau dia SMA tidak perlu, dia cukup integrated. Ya. Tetapi jangan sampai dia seperti silo. Ya, silo ini diskrit, Pak. Kalau sistem silo yang kita gunakan ya, jadi modul itu ada ya. Gitu. Karena dia berlawanan, dia STEAM ini dianggap ada di semua tempat. Jadi kalau IT kita anggap ada di semua tempat, ya kita bisa memilih bagian-bagian mana yang perlu kita ajarkan. Masuklah tadi yang kenapa kita perlu menganalisis itu, Pak Julu. Karena ya, itu kemarin saya contohkan simulasi digital. Ya kan? Simulasi digital itu bayangan saya itu ya memang berbeda dengan yang diajarkan. Tapi namanya simulasi digital. Lalu ada lagi apa? Ya mirip-mirip apa?
Simdikkom apa namanya tuh? Siskomdik biasanya Pak. Siskomdik, Sistem Komunikasi Komunikasi digital. Digital. Sistem Komunikasi Digital. Ini mana pula ini Pak? Belajarnya itu dari kentongan. Kalau Siskomdik itu jangan dari situ aja, karena apa namanya itu terlalu general. Dari SD orang udah belajar kentongan itu. Ini udah SMA masih diajari kentongan. Jadi ini memang perlu kita analisis mana yang patut diberikan ini. Ya. Dan itu Pak, kalau kepala dinasnya tidak ngerti, ya biasanya kepala dinas itu memang tidak ngerti Pak. Karena dia kan dipilih secara politis saja ya. Ya. Kalau di Sumatera Barat itu ya saya kenal lah dengan Pak Adib itu ya. Pak Adib itu orangnya bagus. Orangnya bagus. Ya. Saya teman beliau Pak. Dia itu adik angkatan saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Lalu saya kan dekat juga dengan udanya ya. Pak Gubernur itu kan komandan saya juga.